Shalom Jemaat GKI Jana Sakse, kita jumpa kembali dalam Sapaan Gembala. Sapaan Gembala hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 ini kita ambil dari wasiat. Karena itu mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan bersabda bagi kami, karena sabdamu adalah kekuatan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 18 sampai 20. Mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Demikian juga hatinya sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga kubakar roti, kupanggang daging lalu kumakan. Bagaimana mungkin sisanya kubuat menjadi berhala yang menjijikkan? Bagaimana mungkin aku sujud kepada kayu kering? Orang yang menyembuhkan diri dengan abu belaka ditipu oleh hatinya yang tersesat. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya atau mengatakan, bukankah yang di tangan kananku ini dusta belaka? Tema kita adalah The True Worshippers atau penyembah sejati. Saudara-saudara, di Indonesia sekarang ini marak sekali perhelatan ajang kompetisi untuk mencari idola-idola. Berbagai stasiun televisi merancang dan menayangkan beragam ajang pencarian bakat. Segmentasi industri hiburannya luas, mulai dari usia anak-anak hingga usia dewasa. Talenta bernyanyi menempati segmen paling atas, musik populer hingga musik dangdut. Terdapat juga bentuk kreativitas lain, dari mulai ajang perlombaan stand up komedi hingga pemilihan putra-putri di level daerah, nasional, sampai internasional. Menjadi pujaan hati atau idola yang digandrungi masyarakat luas tampaknya masih sangat diminati banyak orang. Mengidolakan seseorang, baik itu seseorang yang bertalenta, seseorang yang memiliki kuasa, seseorang yang memiliki harta yang banyak, tidak ada salahnya. Namun berbeda halnya jika pemujaan dilakukan secara berlebihan, bahkan menggantikan posisi Tuhan. Manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Manusia punya keterbatasan dan sampai kapanpun tidak akan dapat menggantikan posisi Tuhan sebagai pencipta, sebagai yang maha kuasa, sebagai pemelihara kehidupan kita. Menyembah berhala adalah dosa yang paling dikecam oleh Tuhan. Ketika kita memberhalakan seseorang yang punya kuasa, punya banyak harta, punya banyak kelebihan, dan itu kemudian menggantikan posisi Tuhan yang mestinya kita idolakan, disitulah yang Tuhan kecam. Nah, saudara-saudara, hukum Tuhan jelas mengingatkan kita, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Artinya, jangan pernah kita menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai pengganti Allah yang kita sembah, yang kita agung-agungkan melebihi Allah. Itulah yang mau dikecam Tuhan melalui pemberitaan Nabi Yesaya hari ini. Tuhan Allah kembali menegaskan bahwa jangan pernah kita menggantikan Allah sebagai Tuhan yang sejati yang harus kita sembah. Nah, saudaraku, mari kita selalu menjadi penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati adalah menyembah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan pernah menggantikan Tuhan sebagai pemberi berkat dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan kuasa lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau selalu menempatkan Engkau sebagai pemelihara kehidupan kami, sebagai pemberi berkat yang sejati, sebagai sumber kekuatan dan pengharapan baru. Tuhan, tolong kami hari ini. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu menyertai langkah hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam sapaan gembala berikutnya. Shalom.